Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Sorannya kah? Sorannya. Salamnya ya Lord. Oh, iya. Sakit lama dia. Ya, masih sakit kah? Faslun fa idza abtara inda ghairihi qala abtara indakum as-saimuna wa akala ta'amakum al-abrar wa tanazzalat 'alaikum rahmah wa salat 'alaikum al-malaikatu. Alhamdulillahilladzi ad'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin wa hadana minad dhalalah wa fadalna ala katsirin mimman khalaqahu tabdila. Allahumma asba'a ja'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqsi 'ariyaha wa 'afi maradaha wa raddi ghaibaha wazma' samala ahli dar wa addil arzaqahum waj'al dukhulana bi barakah wa khurujana maghfirah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan berkat Allah Subhanahu wa taala kita malam ini memulai pulang membacakan kitab Al-Ghunyah karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kita baca ini tentang masalah adab dulu. Masalah adab. Karena ini dalam hidup ini ada dua, terkadang tanajul dan terkadang tarakik. Apabila kedudukan kita posisinya di tanajul, maka kita mengikuti adab yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang tersebut tarakiknya nanti tergantung makamnya masing-masing. Apabila masih tarakinya mengumpati wali, maka adabnya beserta wali. Apabila dia tarakinya di Rasulullah, maka adabnya dengan Rasulullah tarakinya. Tetapi kalau sudah tarakinya billah sir, maka itu adalah taraknya bainahu wa bainallah saja. Nah, tetapi ada orang tuh dalam keadaan hal saja tarakik, ada yang bermakam. Arti kata hal itu artinya bila masa, itu bahal artinya tak. Nah, walaupun sekejap mata aja orang tak tarakiknya tak. Ada juga orang tuh ibaratnya bagaikan bintang pinakurup. Nah, tarakinya tuh. Ada juga orang tuh tarakinya tuh kayak bulan. Ada juga kayak bulan purnama. Tarakinya tuh, makamnya tuh. Ada juga bagaikan matahari. Makamnya ada berpindah-pindah lagi. Nah, ada bagaikan siang sudah. Jadi kalau sudah siang tadi, nah itulah yang disebut perjalanan orang tuh sudah wasil
kamil, sempurna, dan bisa menyempurnakan. Sudah kamil, mau kamil pula. Nah, ini berarti orang itu adalah khalifatul fil ardi. Bisi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisi khalifatul fil ardi. Nah, wakil Allah taala, wakil daripada Nabi. Nah, itu Pak. Apabila orang itu bermakam, ngernya makamnya sudah apa namanya itu deh, bainahu wa bainallah. Nah, tapi itu sangat sedikit pengurangnya, sangat sedikit. Nah, dan biasanya seseorang itu saking tingginya pun makam tarakinya tadi, tetap biasanya bubuhannya tuh bisa tanajul, mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena walaupun tingginya makam seseorang tuh, tetap ibaratnya makan juga tuh. Nah, walaupun orang tuh ibaratnya kewaliannya tinggi benar, tapi karena hidin ini adalah mukamil, menyempurnakan yang lain, maka hidin ini beradab seperti mana adabnya manusia. Walaupun hidin tuh wali, seandainya kada makan sebulan 2 bulan kada makan, tapi kada boleh hidin harus makan karena diumpat orang. Dan hidin harus punya bini, hidin punya apa gawian, dan hidin harus punya kegiatan supaya orang nama lihat tuh bisa mengumpati. Ya, seperti Nabi itu hidin tahan jangan makan, tapi hidin makan juga. Datang orang yang punya semangat tinggi, kada nak makanan lagi. Ya Rasulullah, saya nggak makan lagi, saya terakhir saja. Ujian Nabi menjawab, aku puasa bisa juga, dan kada berpuasa bisa juga. Datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini sudah terakhir, sudah rasanya dengan Allah Ta'ala tuh parak, kan hendak lagi berbini. Nah, ujian Nabi, aku berbini juga, dan aku ibaratnya guring juga. Ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang kada mau umpati akan sunnahku, bukan golonganku. Nah, itu dan jawab. Jadi walaupun ibarat kepahamannya tinggi sangat luar biasa, tetap berturun juga, manusiawi juga. Nah, ini paham bukan paham ilmu bubuhannya nih, ataupun menukar kitab ada, tetapi berpaham bubuhannya adalah jauh rasa tuh. Jadi rasanya adalah lain dengan ilmu. Kalau ilmu ini melewati pemikiran dan pemahaman, kemudian dirasa-rasakan, tetapi lain pun seorang. Mencontoh-contoh aja tuh. Tetapi kalau yang bubuhan yang indallah Subhanahu wa taala, ini perjalanan buahnya akhirnya dapat dan sampai. Jadi jahidin di sini ini pasal tentang kita ini diundang makan di rumah orang. Apa nang kita gawe mbak diundang, maka jahidin sehendaknya kita bisa adab, yaitu mendoakan orang, mendoakan tuan rumah. Aftara indakum saimun wa akala ta'amakum abrar, telah makan pada orang di rumah ini adalah orang yang berpuasa kalau musim puasa kan, dan telah makan orang yang telah orang-orang baik, dan turun di rumah pian ini rahmat dan malaikat bersalawat dan berdoa kita ketika di rumah orang tuh, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian ditambahi lagi wahadana minad dhalalah wa faddalna ala katsirin. Ya Allah berikanlah hidayah. Kemudian Allahumma asba'
ja'a ummati Muhammadin. Nah, kemudian mendoakan juga kepada kaum muslimin supaya orang Islam jangan kelaparan, dan wa aksi ariyaha, dan yang bertelanjang bisa berpakaian, wa afi mardaha, ya Allah sembuhkan orang yang sakit. Ini ketika di rumah orang mengundang tadi, walaupun dalam hati. Nah, jadi ada disunahkan kita adabnya nih. Adabnya kita bilang kemudian disarwani orang. Maka dalam hati kita nih mendoakan orang di rumah tadi. Ya Allah, apabila ada yang sakit sembuhkan. Ya Allah, apabila nangka ditepen bisi baju dibajuakan. Apabila yang punya masalah dimudahkan. Kemudian apabila yang susah rezekinya dimudahkan. Waj'al dukhulana bi barakatin, dan keluar daripada rumah tersebut akhirnya kita mendapatkan berkah. Nah, macam-macam doa terserah kan. Makanya kita tuh apabila beracara kayak di kampung bersalamatan, ini sesuai aja. Nah, bawa disuruh berdoa, amin yang lain kan. Dianjurkan kita di situ untuk mendoakan. Misalnya ada di rumah dapat rezeki apa saja lah rezeki kan, kiau orang, kiau yang tukang doa. Nah, itu adab tuh. Kemudian faslun fi adabil hamam, banul hamam wa ba'uhu wa sara'uhu wa qara'uhu makruhun fil jumlah. Lima fihi minus syahadati auratin nisa auratin nas. Wa qad ruya an Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu qala bi'sul bait al hamam yunza'u min ahlihi al hayau wa la yaqra fihi al Qur'an ila akhirih. Nah, di sini pulang ada adab. Tadi kan adab kita diundang orang tadi. Nah, makanya kita mendoakan. Ini adab masuk KWC, hamam, kamar mandi. Jadi sini banal hamam, adapun hukumnya menjual, membeli dan menyewakan secara umum itu makruh menjual alat WC. Nah, ini orang zaman bahari kira-kira lah. Ini hukum orang bahari ini. Ini kita kawa kita ini. Bisnis perwisian kira-kira. Nah, bisnis perwisian di zaman dahulu. Ini kan 500 tahun setelah Rasulullah. Jadi kalau ini kurang lebih 900 tahun. Nah, jadi peradabannya pasti berubah. Makanya kalau kita hendak peradaban Islamnya, kita cari ulama yang setempat mujadid pembaharu. Nah itu, ini 100 tahun itu berubah terus berubah. Makanya kalau orang tuh mempertahankan paham nang bahari nang 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu, bisa kada kecocokan. Nah, karena yang dahulu mungkin bukan di daerah kita, mungkin di daerah luar negeri yang sesuai dengan makanannya dan sesuai dengan adabnya dan tabiatnya. Nah, hendak diterapkan di sini ada sesuai kadang-kadang. Nah, segi makanan dan sebagainya. Makanya biasanya setiap satu daerah itu ada mujadidnya, pembaharunya. Baik pembaharu fikih adab ini, baik pembaharu tentang tasawuf, baik pembaharu tentang tarekat. Iya ada pembaharu deh. Ini sumbernya Al-Quran hadis juga. Nah, jadi di zaman dahulu dimakruhkan perbisnisan WC.
Kalau wah ini kan tertolongi kalau ada di pasarnya kalau menyuakan. Kenapa? Jadi di sini dimakruhkan minal musahad auratin nas, karena di situ tabukannya aurat. Nah, itu benar alasannya nih, ilatnya tabukannya aurat di dalam itu. Nah, janggal benapa ya lo? Kenapa dimakruhkan ya? Karena di dalam WC itu terbuka aurat. Waqat ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi'sul bait al-hamamu. Seburuk-buruknya tempat adalah WC. Nah, seburuk-buruknya. Yunza'u min ahli al-haya'u, karena gara-gara ke WC tersebut malu tuh hilang. Nah, sebabnya nih, gara-gara orang katuju ke WC, malunya tuh hilang melihat aurat seorang. Nah, wala yuqra fihi al-Quran, akhirnya kedua, gara-gara di WC kada boleh membaca Al-Quran. Wa amma duluhu fa'ula ala illa, dan masuk ke WC itu kada ada jalan keluarnya, maksudnya selain masuk WC itu. Jadi ibaratnya tempat yang sangat darurat. Makanya lah orang yang sudah wali, yang sudah tingkat tinggi, nih hidin itu makan kalau bisa sebulan sekali, makan sebulan sekali. Nah, menghindari daripada masuk WC. Nah, ada makanan masih mampu dan kuat, kada ibadah harus kada masuk WC. Bahkan dikatakan wali yang terdahulu di kitab lain, sidin itu kada hendak makan lagi, mencari buah kurma nang bijinya sisa orang dibuang, diisap aja di kolom dibuang. Menghindari jidin. Kalau aku makan, yang pertama KWC, yang kedua lawas memakan, waktu berapa waktu makan. Nah, kita wah ini kadang mampu kayak itu tuh. Nah, kan mampu. Nah, ini orang yang sudah tadi tarakinya tadi, hatinya tadi ibaratnya bainahu wa bainallah saja lagi. Jadi namanya nafsu dunia atau tebadil sudah terhilangkan kemanusiaannya, tebadil sudah. Nah, inilah yang disebut orangnya itu adalah kada cinta dunia. Orang seperti ini yang disebut adalah kada cinta dunia. Nah, kalau kita nih bahasanya cinta dunia karena baru merasakan tebadil. Wajar aja, nafsu masih berikit. Nah, nafsu masih berikit, apalagi ibaratnya hendak namanya tadi bainahu bainallah tadi jauh benar. Nah, ini tingkatannya tuh sebelum bainahu bainallah tadi, ini hidup dulu rohnya. Ketika rohnya tuh hidup, sebelumnya tuh adalah puat dulu hatinya, ngaramnya dah. Sebelum hatinya puat tadi, kalbunya salim dulu. Hatinya nih selamat ataupun sembuh daripada nafsu tadi, nah berikit tadi. Hanyar, nah benaik taraknya tak. Kinawasnya. Tetap. Jadi maklumnya bang kita nih ibaratnya masih bersalah, masih berdunia, masih cinta dunia, karena nafsu kita nih berikit. Makanya kita nih disuruh ibaratnya mukallaf tadi, dipaksa. Nah, dipaksa. Mukallaf, taat dipaksa, ibadah dipaksa, berbuat baik dipaksa.
Nah, jadi kenapa jadi ibaratnya dimakruhkan perbisnisan WC tadi? Karena saharnya adalah di WC tadi ibaratnya tabukannya aurat. Tapi kita nih masih kada mampu kan? Kada mampu. Ini sekedar kisah orang dahulu aja. Min jalika lamma warada an Abdullah bin Umar anhu kana yaqra al-hamam. Nah, Abdullah ibnu Umar nih itu benci dengan namanya kamar WC tadi, karena menjadi alasan apabila orang ke WC itu adalah menjadi orang miskin. Nah, miskin di sini ini bang ibaratnya adat orang dahulu tadi, ininya kada perlu dunia lagi. Tapi miskin di sini adalah miskin ibadah, hatinya tuh nah terlalu banyak mengungut di WC jadinya miskin yang nyamar sini, lain miskin harta. Jadi bubuhnya waktu sangat berharga. Lawas makan, lawas mengungut di WC. Nah, jadi disebut miskin. Nah, wa an Anas ibnu Sirin, mereka itu tidak masuk WC. Nah, jadi kayak apa bubuhannya hendak ke WC? Jadi kada ketujuan WC, ya itu tadi kada bermakanan. Kada bermakanan, ada nang sampai sebulan, ada nang bulan kada bermakanan. Jadi makanannya itu sudah langsung daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak itu. Waktu dahulu di Jawa Timur ada perempuan tuh kada bermakanan. Berzikir saja sidin. Sekalinya diteliti hidini apabila terasa lapar ada sejenis kayak buah di mulut nih. Tapi kada kawise ini. Nah, jadi itu ibaratnya menggantikan energi sini. Dan sebujurnya pulang kalau hendak diteliti lagi, rohani itu kada bermakanan. Yang masuk dalam jasad kita nih, inya kada bermakanan. Makanya kalau orang tuh rohani sudah timbul, inya rohaninya yang hidup, jasadnya akan kalah. Sekarang ini jasad kita yang hidup, rohani yang kalah. Nah, akhirnya banyak makan, akhirnya suka kawise. Nah itu, tapi ini ibaratnya orang-orang khusus penglah, orang-orang sudah jadi, amun kita nih, masya Allah pencintanya, pencinta. Nah, banyak nang tahan. Ulun semalam waktu di Jawa, di Banten itu ada orang tuh puasa air putih, bukanya sahurnya air putih, mampu 1 bulan. Mampu 1 bulan. Jadi kada bisa orang. Kira-kira bakami juga nih lah. Tapi bisa jarang. Tapi semalam ulun ada tetamu seorang dokter di Palembang, kada bakami sehari cuma 1 kali aja bakami. Dulu kapan dia bakami? Cuma 1 kali saja bakami, yaitu malam. Minum banyak apa semua ada bakami. Berarti ada aja tuh juga contoh orang yang hanyar nih. Ada contoh di kitab aja. Nah, insyaallah. Kemudian jadi di sini seandainya mereka tuh ibaratnya banu juga nih, kawisi juga posisi
mereka tuh sangat terpaksa. Saking terpaksanya mereka tuh menundukkan mata mereka dan merasa supan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawadhu soalnya masuk ke WC merasa salah. Kayak Pak. Kalau kita ini masih himungnya masuk ke WC, bahkan penyanyi. Penyanyi di WC. Kalau bubuhannya nih merasa salah. Masuk ke WC merasa salah. Wa in amkanahu ay yakhriya al-hamam la yadkhulu bil-lail aw waqtan yuqallilu jabunu bin-nahar fala ba'sa. Jadi bubuhannya ini juga kalau seandainya ke WC itu memilih waktunya yaitu waktu malam. Nah, ke WC juga tapi waktu malam nang sunyi orang. Saking supannya tadi dah. Kayak apakah adat orang zaman dulu kan ya? Waqad su'ila Imam Ahmad rahimahullah ta'ala an jarika in kunta ta'lamu an kullaman fil hamam alaihi izarun fadkhulu wa illa fala tadkhulu. Nah, waqad waradat radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bi'sul bait al hamam baitu la yasturu wa ma'ahu la yutahhiruhu. Pulang di sini Mujahidin, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hendaknya kalau seandainya tujuan WC ataupun mandi itu jangan ditelanjang bulat. Nah, adabnya tuh harus bakal ijar, besarung barang, beselawar, besarung lah ya Pak. Jadi ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Ya Rasulullah, kami ini masuk ke WC apa kira-kira dan apa ujurnya? Maksudnya nih kayak apa adat kami itu nah masuk ke WC? Kami ini kan orang biasa juga makan banyak ke WC kayak apa jalan keluarnya. Kalau yang tadi itu ibaratnya orang khusus nang kada ke WC-an kada bermakanan. Mujahidin ikhfat aurataka illa min jauzika aw ma malakat yaminuka. Mujahidin di sini apabila masuk WC juga aurat dijaga. Boleh masuk ke WC yang melihat istri ataupun budak hamba sahaya. Jadi kada terbatas kalau suami istri. Kalau kita melihat ampun seorang terbatas. Gitu. Ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'du min ba'din mustami'in. Kalau seandainya tuh mandi banyak orangnya kayak apa? Berumba kan ke sungai berkunjung. Ini stata'ata antarayaha ahadan pada tarinaha. Kalau seandainya juga terkumpul jangan sampai melihat aurat dan orang pun kadang melihat engkau akan aurat. Jadi jangan berlihatan, masing-masing menjaga aurat. Ya Rasulullah, kalau seandainya kami tuh di WC saurangan aja kayak apa pulang? Boleh kada bertelanjang? Bertelanjang bulat misalnya. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu ayastahya minhu minan nas. Maka sesungguhnya yang lebih berhak lagi malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh disunahkan ketika di WC itu basilawar juga. Itu.
La yanzur ar-rajul ila auratir rajul wa la tanzur al-mar'atu ila auratil mar'ah. Jadi jangan sampai kalau seandainya juga tuh terkumpul dalam ruangan mandi, jangan sampai berlihatan aurat. Dan kemudian kalau seandainya juga ke WC, itu disunahkan kita memakai alas kaki, pakai sandal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan seperti itu. Nah, ar-rajul ma bila mi'jarin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang masuk ke WC apabila kada bersandal. Nah, ini adalah sekadar adab orang yang tenajul tadi. Karena tenajul ini perlu ada ikutan. Kalau kada ada ikutan, siapa yang kada diikuti? Maka tenajul ini artinya bersosialisasi, yaitu agama. Karena agama ini peradaban hidup. Nah, jadi biasanya wali-wali tadi, kalau sidin ini adalah sudah kamil ataupun mukamil, ini kan kamil sempurna, mukamil menyempurnakan yang lain, maka hidin pasti tanajul ini peradaban hidin. Tapi kalau hidin ini masih ibarat terapi, berarti hidin ini masih nakis, ada boleh diumpati, itu syaratnya. Walaupun hidin wali, berarti hidin ibaratnya masih nakis, mungkin hidin ini masih dalam keadaan panas. Nah, kalau kada sesuai dengan sunnah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya kada sembahyang, orangnya kada puasa, tapi hidin itu wali, misalnya ada yang tahu bahwa hidin itu wali, maka hidinnya adalah ibaratnya wali itu juga wali nakis. Maka ulama bersepakat kalau hendak mencari guru adalah gurunya walinya wali kamil. Kemudian gurunya selain kamil dan mukamil. Mukamil ini artinya hidinnya adalah khalifatul bil ardi. Ada izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ilmu. Baik ilmu yang disebut adalah ilmu ma'rifat ataupun ilmu tariqat ataupun ilmu ilmu laduni yang lain. Nah, kalau kada ada izin, biasanya muridnya jadi nakis sebenarnya, ada bersembayangan lagi. Nah, itulah bang kekurangan itu. Inya kada ada mukamil tadi, kada kamil, kada mukamil pulang, masih nakis. Makanya jadi Imam Al-Ghazali, inilah fitnahnya tasawuf di situ tuh. Fitnahnya tasawuf tuh di situ. Jadi kalau seandainya bertemu dengan orang nang nakis ini, jahidin, ini lebih bahaya daripada orang ahli maksiat, ahli jinnah, ahli ahli minuman, minum khamar. Ini lebih bahaya jahidin. Karena hidin ibaratnya nakis dan akan menjadikan kurang, dan orang tuh akan sesat juga. Jadi yang disebut oleh ulama adalah dalun mudalun, sesat sudah menyesatkan. Nah, kalau yang tadi itu kan kamil mukamil, nah ada izin tadi kamil mukamil. Kalau yang tadi itu nakis, jadi dalun mudalun, nah, sesat dan menyesatkan. Itu aja Imam Ghazali dah. Yang mudah-mudahan ya Allah, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditemukan dengan ibaratnya pembimbing kamil mukamil, insyaallah, dan dimudahkan urusan kita. Bibarakati Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah.
أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 Allah Allahu 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 Allah 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 Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Ikdi hajatina ya Allah fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.